Kalau Anda nggak mau ditegur secara pribadi, maka Anda akan dipermalukan di depan umum. Tapi kalau Anda mau ditegur secara pribadi, maka Anda akan dipuji di depan umum. Jadi itu supaya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa kasih koreksi, bisa ingatkan Anda. Sehingga ini akan mengeliminasi Anda jadi pembohong. Dan membuat Anda jadi orang yang jujur. Dan orang yang jujur dicinta Tuhan. Orang yang jujur adalah sahabatnya Tuhan. Dan orang yang jujur menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dan orang yang jujur akan menuai kepercayaan. Kita belajar yang ketiga, pengertian mengenai bohong putih. Bohong bisa sembuh saat kita mengurangi bicara dan lebih sering melakukan kebenaran. Siapa yang banyak bicara lebih punya potensi banyak berbohong. Pepatah benar berkata, silent is golden. Orang yang tidak banyak bicara itu emas. Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Jadi banyak bicara pasti banyak kesalahan. Banyak bicara pasti jadi banyak bohong. Banyak bicara pasti banyak jadi dusta, mengucapkan saksi dusta. Tetapi siapa menahan bibirnya dia berakal budi. Mungkin Anda gak kelihatan pintar, tapi waktu Anda pintar menahan perkataan, Anda kelihatan seperti berakal budi. Sebagai contoh, jika seorang melakukan 50% pembicaraan per hari dengan bohong sebanyak 5 kali, maka persentase kebohongannya adalah 10%. Anggaplah rata-rata dia berbohong 10% dari seluruh pembicaraan. Seandainya orang tersebut mengurangi pembicaraan menjadi 10 kali pembicaraan saja per hari, maka dia akan berbohong sebanyak 1 kali saja. Jika dia ingin berhenti dari bohong, maka dia hanya boleh melakukan pembicaraan sebanyak 5 kali per hari. Wow, memungkinkan saudara tertawa dengan skenario ini, namun ini dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa di dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Sedikit berbicara, sedikit pelanggaran. Semakin Anda banyak bicara, semakin jarang Anda buat kesalahan yang besar. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin sedikit perkataan yang Anda sesali. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin sedikit janji yang Anda dapat penuhi. Ringan hidup ini. Bukan berarti Anda diam-diam tidak buat apa-apa, tapi Anda lebih banyak mendengar, melakukan kebenaran daripada berbicara. Makanya Tuhan kasih kita 1 mulut, 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, dan 2 kaki. Berarti Tuhan mau untuk kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, lebih banyak melakukan daripada berbicara. Sungguh ironis, kita lebih banyak bicara daripada lebih banyak berbuat kebenaran. Makanya no wonder kita banyak dustanya daripada melakukan kebenaran. Your input determine your output. Input negatif maka akan menentukan output negatif. Input positif akan menentukan output yang positif. Karena apa yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Mari kita lebih banyak mendengar firman, supaya outputmu firman Tuhan. Kenapa kita tidak bisa jujur? Karena kita gak banyak membaca firman, merenung firman, mendengar firman, mempelajari firman. Kita lebih banyak ngomong. Orang yang suka bohong karena inputnya bukan firman Tuhan. Inputnya selalu adalah hal-hal yang salah. Inputnya adalah hal-hal yang dusta. Inputnya adalah hal-hal negatif. Mari kita belajar untuk banyak sekali merenungkan firman Tuhan, supaya di brainwash semua pikiran dan hati yang negatif, maka yang keluar ada perkataan yang positif. Mari kita juga belajar untuk dikelilingi sama orang-orang positif, supaya ketika Anda salah, mereka beritahu. Mungkin Anda kenapa sering kali bohong? Karena gak ada orang yang beritahu. Atau mungkin ada orang beritahu Anda, tapi Anda gak mau untuk berubah, gak mau menerima masukan. Anda merasa bahwa perkataan temanmu itu ada perkataan yang tidak benar. Ini sungguh mengerikan. Kalau Anda sakit, Anda gak tahu Anda sakit. Ini sungguh mengerikan dan membahayakan, membawa Anda kepada maut. Sama kalau Anda tahu bahwa Anda suka bohong, tapi Anda gak sadar bahwa Anda suka bohong, ini sangat berbahaya. Saya bersyukur saya punya istri yang selalu jadi cermin dalam hidup saya, yang selalu menjadi input bagi saya. Karena cermin gak mungkin bohong, dia akan segera merefleksikan ada kekurangan yang terlihat di dalam diri kita. Kalau ada sesuatu mulai menyimpang dalam diri saya, dia selalu langsung beritahu. Sebelum orang lain beritahu, dia beritahu. Suatu ketika saya ajak istri saya untuk pergi ke tempat di mana saya berbicara, salah satu gereja besar. Pulang gereja, banyak orang datang saya berkata, terima kasih, khotbahmu menginspirasi, memberkati. Khotbahmu juga sangat menarik. Jika ada yang berkata khotbahmu lucu, nggak bikin orang ngantuk. Tetapi begitu kami sampai di mobil,
Langsung istri saya berkata, khotbahmu hari ini tidak bagus sama sekali. Karena kamu ngomong lebih banyak curhat daripada firman Tuhan. Dan kamu banyak acting yang membuat orang gak lagi perhatikan firman, tapi perhatikan diri kamu. Wah, itu seperti teguran yang menginsyafkan saya supaya saya tidak lakukan lagi. Bagaimana mungkin di depan mata banyak orang mereka gak pernah tahu motif hati saya, tapi istri saya tahu motif hati saya. Saya langsung ambil masukan ini dan melakukan perubahan, dan saya memperbaiki di kemudian hari sampai hari ini. Saya bersyukur bahwa istri saya bisa jadi cermin untuk saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Bayangkan kalau saya tidak mau diperhatikan oleh cermin, kalau saya tidak mau melihat cermin, maka yang terjadi saya akan dipermalukan di depan banyak orang. Tapi karena saya mau ditegur, dikoreksi oleh cermin, maka saya dipuji oleh banyak orang. Kalau Anda gak mau ditegur secara pribadi, maka Anda akan dipermalukan di depan umum. Tapi kalau Anda mau ditegur secara pribadi, maka Anda akan dipuji di depan umum. Jadi itu supaya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa kasih koreksi, bisa ingatkan Anda. Sehingga ini akan mengeliminasi Anda jadi pembohong, dan membuat Anda menjadi orang yang jujur. Dan orang yang jujur dicinta Tuhan. Orang yang jujur adalah sahabatnya Tuhan. Dan orang yang jujur menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dan orang yang jujur akan menuai kepercayaan.